sini saya akan menyampaikan materi tentang genetika. Di dalam materi genetika, saya akan membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kromosom, yang kedua, gen, yang ketiga, struktur kimia materi genetika. Dan nanti di dalamnya akan membahas tentang DNA dan RNA. Namun, kali ini saya hanya akan membahas materi tentang DNA saja ya. Dari DNA kali ini, pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, pengertian DNA, yang kedua, struktur DNA, yang ketiga, kode genetik, yang keempat, replikasi DNA, dan yang kelima, perbedaan DNA dan RNA. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian DNA. DNA adalah satuan unik fungsional penyimpan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus yang bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. Selain di dalam nukleus, molekul DNA juga terdapat dalam mitokondria, plastid, dan sentriol. Pokok pembahasan yang kedua yaitu struktur DNA. Struktur DNA menurut Wakston-Crick adalah berupa heliks ganda antiparalel atau double helix antiparalel, yang berarti pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. Kemudian, susunan kimia DNA. Susunan kimia DNA adalah sebuah makromolekul yang kompleks. Molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida yang amat panjang. Satu rantai polinukleotida terdiri atas rangkaian nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas 3 gugus. Yang pertama, gugus gula deoksiribosa, yakni gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua, gugus asam fosfat, yakni fosfat terikat pada atom C ke-5 dari gula. Yang ketiga, gugus basa nitrogen, yakni gugus ini terikat pada atom C pertama dari gula. Basa nitrogen itu sendiri dapat digolongkan menjadi 2, yakni basa purin dan basa pirimidin. Pada basa purin terdiri atas adenin atau yang bisa disingkat dengan huruf A, dan guanin atau bisa disingkat dengan huruf G. Sedangkan pada pirimidin terdiri atas sitosin yang bisa disingkat dengan huruf S dan timin yang bisa disingkat dengan huruf T. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yakni kode genetik. Pada struktur DNA, rangkaian purin dan pirimidin berkelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok itu terdiri atas 3 basa nitrogen yang disebut dengan kondogen atau kode genetik. Kodogen itu menentukan jenis asam amino yang harus dirangkai. Sedangkan jenis-jenis asam amino dan kodogennya pada gambar ini ya. Pembahasan yang keempat yakni replikasi DNA. Pengertian replikasi DNA yaitu proses pengadaan DNA baru yang menggunakan DNA yang telah ada. Kemudian model mengenai proses replikasi DNA. Di sini modelnya ada 3 ya. Yang pertama, model konservatif, yakni DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Hal ini terjadi karena pada molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai ganda DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua, model semi-konservatif, yakni DNA induk menjadi 2 buah rantai, yang masing-masing rantai membentuk DNA baru. Nah, hal ini terjadi di mana setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas 1 untaian tunggal DNA induk dan 1 untaian tunggal DNA hasil sintesis. Nah, yang terakhir, yang ketiga, model disperensif, yakni DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus. Masing-masing rantai membentuk DNA baru. Hal ini terjadi di mana molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari induk dan molekul hasil sintesis yang baru. Kemudian komponen replikasi DNA. Komponen-komponen yang bekerja dalam replikasi DNA antara lain yakni 1. DNA itu sendiri, 2. Enzim helikase, 3. Enzim topoisomerase, 4. Enzim DNA polimerase, dan yang kelima, enzim ligase. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan 2 untaian. Proses pemisahan ini dinamakan enzim atau membuka reseti yang dilakukan oleh enzim heliklase.
Hasil pembukaan berupa bentuk di bagian dalam yang diberi nama dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing memiliki template untuk membuat DNA baru. Setelah setiap helaian lainnya berpisah, kemudian enzim primer datang mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar menuju dalam yang nantinya akan dicocokkan. Enzim ini sebagian kecil helaian RNA yang mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian ini merupakan pusat awal dari pembentukan DNA baru. Kemudian datanglah DNA polimerase untuk mengikat primer yang nantinya membuat untaian DNA baru. Di sini enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen menuju 3 aksen. Untaian ini disebut dengan leading strand, yang merupakan untaian paling maju yang dibuat terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi untuk menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen menuju 3 aksen, sedangkan pada bagian untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal. Akibatnya, tidak dapat membuat terus-menerus untaian seperti yang di atas. Hal ini terjadi karena setiap untaian berjalan berlawanan arah, dan untaian ini hanya dihinggapi oleh enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA yang kecil yang disebut Okazaki yang dimulai dari pembentukan RNA primer dengan enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida DNA dari luar yang mengikat DNA induk bagian bawah dari 5 aksen menuju 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh daerah lagging strand yang kemudian fragmen Okazaki dibuat kembali oleh DNA polimerase dan prosesnya diulang lagi. Setelah DNA baru terbuat, enzim ekslonukase akan menghilangkan RNA primer di kedua DNA yang nantinya diisi oleh DNA polimerase. Kemudian yang terakhir, setiap enzim ligase mengunci atau menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang dibuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda. Pokok pembahasan yang kelima yaitu perbedaan DNA dan RNA. Yang DNA, yang pertama, DNA hanya terdapat dalam kromosom atau nukleus. Yang kedua, berbentuk rantai double helix. Yang ketiga, kadarnya tetap dan fungsinya mengendalikan faktor genetik dan sintesis protein. Yang keempat, basa nitrogen terdiri atas purin yakni adenin dan guanin. Sedangkan yang pirimidin yakni sitosin dan timin. Yang kelima, menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gulanya. Nah, sedangkan yang RNA yakni yang pertama, selain di nukleus, RNA juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Yang kedua, berbentuk rantai tunggal. Yang ketiga, kadarnya tidak tetap dan fungsinya sebagai sintesis protein. Yang keempat, basa nitrogennya terdiri atas purin yakni adenin dan guanin, sedangkan yang pirimidin yakni sitosin dan urasil. Yang kelima, menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya.